Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fadila Putri, NIM 19 16 03 0077 dari kelas MSB akan mempresentasikan proposal bisnis plan mengenai usaha Gebang Loyang Pasisia. Yang pertama, aspek manajemen dan organisasi. Adapun struktur dari organisasi ini itu yang pertama, general manager. Sebagai seorang manajer umum, tugasnya adalah memiliki wewenang penuh terhadap setiap pengambilan keputusan, merencanakan segala macam kebutuhan dalam usaha, dan mengorganisir serta mengkontrol seluruh pegawai agar sesuai dengan tujuan usaha. Yang kedua, manajer of finansial memiliki tugas yang pertama menentukan harga jual barang atau produk, yang kedua mengolah uang pengeluaran dan pemasukan, yang ketiga melakukan evaluasi pembukuan, yang keempat menghitung keuntungan yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi. Yang ketiga, manajer of marketing untuk manajer di bidang pemasaran memiliki tugas yang pertama menentukan segmentasi konsumen, yang kedua melakukan promosi kepada konsumen, yang ketiga memperkirakan jumlah barang yang harus dijual. Sedangkan dalam bidang pelayanan memiliki tugas yang pertama memberikan pelayanan terhadap konsumen sebaik-baiknya, yang kedua meningkatkan pelayanan dari waktu ke waktu, dan ketiga menerima segala macam saran dan kritik dari konsumen. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Adapun target dari usaha ini yaitu sangat fleksibel sekali, yaitu masyarakat pesisir selatan dari semua golongan, baik usia muda maupun tua, yaitu anak-anak, anak sekolah, ibu rumah tangga, mahasiswa, guru, dan jenis pekerjaan lainnya. Hal ini disebabkan karena kembang loyang merupakan makanan tradisional namun memiliki banyak peminat. Ketiga, aspek teknis dan teknologi. Rencana pengembangan usaha. Adapun lokasi usaha berada di Jalan Pasar Kambang, Negari Kemang Barat, Kecamatan Langayang, Kabupaten Selatan, Sumatera Barat. Sarana dari usaha ini seperti ember, cetakan, gas, wajan, penggorengan, dan sendok penggorengan. Dan sedangkan prasarananya seperti rumah. Jumlah tenaga kerja yang digunakan bertiga, dan untuk bahan utamanya yaitu tepung beras, dan usaha ini berada di rumah sendiri. Dan untuk produksinya dimulai pukul jam 9 pagi. Proses produksi usaha. Rencana penjualan dilakukan via offline dan online. Untuk via online melalui FB, Instagram, WhatsApp. Sedangkan penjualan via offline seperti menitipkan produk ke toko-toko makanan ringan. Dan untuk rencana persediaan, untuk sekali produksi kami menghabiskan 6-8 kg tepung beras. Dan untuk rencana kebutuhan tenaga kerja, kami menggunakan 3 orang tenaga kerja. Yang pertama general manager, yang kedua manager of finansial, yang ketiga manager of marketing and service. Dan untuk rencana pengawasan, untuk mengetahui apakah barang kadaluarsa, kami satu kali seminggu melakukan cek kemasan. Dan untuk rencana pemesanan, kami juga melayani pemesanan antar ke rumah langsung. Yang keempat, aspek keuangan. Pasar. Dari bulan Januari sampai bulan Agustus diperoleh demand sebanyak 120, dan untuk bulan September dan Desember diperoleh rumus foreign cash dari nilai itu sendiri. Kapasitas diperoleh Makassar sebanyak 25%, yang mana pada tahun 2021 diperoleh 70, 2022 diperoleh 95, dan tahun 2023 diperoleh 120. Investasi yang pertama, kompor gas berjumlah 1 unit, memiliki usia ekonomis 5 tahun dengan harga per unit 280.000 sehingga memiliki total 280.000, dan untuk nilai sisa dipotong 20% diperoleh 56.000, dan depresiasi sekitar 44.800, sehingga dari semua aktiva baju seperti ember, cetakan, kuali penggorengan, sendok penggorengan diperoleh total 520.000, dan depresiasi diperoleh 103.600, sehingga dapat dikatakan diperoleh total investasi sebanyak 520.000, dan untuk total penyusutan diperoleh 103.600. Biaya produksi diasumsikan kenaikan 10%. Yang pertama, bahan baku pada tahun 2020 diperoleh 421.500,
plastik kemasan pada tahun 2020 didapat 22.902 dan biaya transportasi dan BBM diperoleh 350.000 dan biaya listrik dan telepon diperoleh 200.000 dan depresiasi diperoleh 103.600 sehingga biaya produksi pada tahun 2020 diperoleh 1.098.000. Begitu juga pada tahun 2021-22 mengalami kenaikan sebanyak 10%. Dan untuk asumsi kenaikan 10% untuk bahan baku pada tahun 2020 didapati 6.000, tahun 2021 didapati 6.600, tahun 2022 7.260 dan untuk plastik kemasan diperoleh tahun 2020 Rp326, tahun 2021 Rp359, tahun 2022 diperoleh Rp394. Sehingga untuk usaha kembang loyang Pastisya diperoleh sumber dana sebanyak 1.618.000. HPP, perhitungan harga pokok produksi dan penjualan. Untuk persedia bahan baku pada pembelian diperoleh 444.401 sehingga diperoleh total biaya bahan baku sebanyak 444.401 dan untuk total biaya WIP disimpulkan mendapatkan 444.401. Biaya overhead pabrik yaitu biaya transportasi dan BBM diperoleh 350.000, biaya listrik dan telepon 200.000, biaya depresiasi diperoleh 103.600 dan biaya maintenance didapat 26.000 sehingga total BOP diperoleh 679.600 sehingga harga pokok produksi diperoleh 1.124.000. Persediaan barang jadi. Harga pokok produksi diperoleh 1.124.000 sehingga dapat dikatakan barang tersedia untuk dijual sebanyak 1.124.000. Untuk harga pokok penjualan diperoleh 1.124.000 dan volume produksi 70 sehingga harga jual produk per item diperoleh 16.000. Laba rugi pemasukan hasil penjualan pada tahun 2020 diperoleh 1.124.000, pada tahun 2021 diperoleh 1.597.802 rupiah, pada tahun 2022 diperoleh 2.116.173 rupiah. Pengeluaran biaya produksi pada tahun 2020 diperoleh 1.098.000, pada tahun 2021 diperoleh 1.370.413 rupiah, pada tahun 2022 diperoleh 1.687.362 rupiah. Laba sebelum pajak pada tahun 2020 yaitu 26.000, pada tahun 2021 diperoleh 227.390.000 dan pada tahun 2022 diperoleh 428.811.000 dan pajak penghasilan 20% pada tahun 2020 sebanyak 5.200, pada tahun 2021 45.478.000 dan pada tahun 2022 diperoleh 85.762.000 sehingga laba setelah pajak diperoleh 20.800, pada tahun 2021 diperoleh 181.912 dan pada tahun 2022 diperoleh 343.049 rupiah. Asumsi kenaikan harga jual 5% yaitu pada tahun 2020 16.000, pada tahun 2021 16.800 dan pada tahun 2022 17.640 rupiah. Cash flow pemasukan modal diperoleh 1.618.000. Untuk penjualan dan depresiasi pada tahun pertama diperoleh 1.227.602 rupiah, pada tahun kedua
Rp1.701.402, dan tahun ketiga diperoleh Rp2.209.773, dan untuk pengeluaran investasi yaitu Rp520.000, dan untuk biaya produksi dan pajak penghasilan pada tahun pertama diperoleh Rp1.103.202, tahun kedua Rp1.415.890, dan tahun ketiga diperoleh Rp1.773.124, sehingga selisih diperoleh pada tahun pertama yaitu Rp124.400, pada tahun kedua Rp285.512, dan pada tahun ketiga diperoleh selisih Rp446.649, sehingga kas awal pada tahun pertama Rp1.098.000, tahun kedua Rp122.402, dan tahun ketiga diperoleh Rp507.913, dan pada kas akhir diperoleh tahun pertama Rp1.222, pada tahun kedua Rp1.507.913, dan pada tahun ketiga diperoleh Rp1.954.562. Neraca untuk aktiva lancar kasnya diperoleh pada tahun 2020 Rp1.222.402, pada tahun 2021 Rp1.507.913, pada tahun 2022 diperoleh Rp1.954.562, sedangkan aktiva tetap meliputi peralatan dan perlengkapan akumulasi depresiasi pada tahun 2020 diperoleh Rp416.400, pada tahun 2021 diperoleh Rp312.800, dan pada tahun 2022 diperoleh Rp209.200, sehingga total aktiva pada tahun 2020 diperoleh Rp1.638.802, pada tahun 2021 diperoleh Rp1.820.713, dan pada tahun 2022 diperoleh Rp2.163.762. Sedangkan pasifanya untuk modalnya diperoleh pada tahun 2020 Rp1.618.000, dan untuk laba rugi tahun 2020 diperoleh Rp20.800, sehingga total pasifa pada tahun 2020 Rp1.638.802. Begitu juga pada pasifa pada tahun 2021 maupun 2022. Berikutnya BEP penjualan pada tahun 2020 diperoleh Rp1.124.000. Begitu juga pada tahun-tahun 2021-2022. Untuk fixed cost meliputi transportasi BBM, rekening listrik dan telepon. Depresiasi pada tahun 2020 memperoleh total Rp653.600. Begitu juga pada tahun-tahun berikutnya. Sedangkan untuk variable cost bahan baku plastik pajak penghasilan pada tahun 2020 diperoleh Rp449.602. Begitu juga pada tahun-tahun berikutnya. BP harga pada tahun 2020 diperoleh Rp1.089.335. Begitu juga pada tahun 2021-2022. Berikutnya BEP unit 2020 68, 2021 76, 2022 83. Baiklah, itulah presentasi dari proposal bisnis plan Kembang Loyang Patesia. Sekian, terima kasih.